Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal-Muktaram, Bapak Najib Syaifullah selaku dosen pengampu mata kuliah falsafah Quran dan segenap sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati Allah. Sarapan bubur di rumah Yani, nikmatnya tiada akhir. Saya Mauratia Anggraeni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ke pameran lihat seni murni, pulangnya bawa cerita. Hadirnya saya di sini akan membawakan tema wanita. Sahabat yang dirahmati Allah, wanita dalam bahasa Arab kerap kali dikenal dengan lafaz mar'ah. Kerap juga dikenal dengan lafaz imro'ah, nisa, dan unsa, yang pada hakikatnya merujuk kepada arti yakni kematangan dan kedewasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita dijelaskan bahwa pengertiannya ialah seorang manusia yang memiliki kodrat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat Rasulullah SAW belum diangkat menjadi seorang nabi, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Sebetulnya apa sih zaman jahiliyah itu? Nah, salah satu ciri dari zaman jahiliyah ialah tidak ada harganya kedudukan wanita. Wanita kala itu tidak mendapat hak di masyarakat, pendapatnya tidak didengar, suaranya tidak dihormati, hak-haknya bahkan ditekan. Ada suatu kasus di masyarakat Arab dahulu, jikalau seorang lelaki meninggal kemudian meninggalkan seorang istri beserta anak-anaknya, maka anak laki-laki yang paling besar berhak mengawini istri bapaknya tadi. Kemudian ada budaya yang berkembang di masyarakat, yakni pembunuhan seorang bayi perempuan dengan cara dikubur secara hidup-hidup. Karena jikalau dibiarkan, katanya hanyalah sebuah kehinaan dan bahkan akan membuat miskin sang keluarganya. Maka dari itu kita beruntung. Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dengan membawa kebenaran. Salah satunya ialah memuliakan derajat wanita. Sahabat yang dirahmati Allah, wanita ini sangat tinggi derajatnya. Saking tingginya kita mengenal istilah wanita itu tiang agama. Kenapa sih tiang agama? Karena orang-orang beriman, orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang menegakkan kebenaran ini lahir dari rahim seorang wanita. Maka dari itu wanita itu sangat harus dimuliakan. Tapi sayang di zaman sekarang banyak wanita yang sengaja merendahkan harga dirinya. Dengan cara apa? Nah, di zaman sekarang kan masih banyak banget orang yang belum menutup auratnya dengan sempurna. Masih banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang berpakaian ketat sehingga membuat laki-laki ini matanya ingin meloncat. Hal ini juga biasa kita dengar dengan berpakaian tapi mohon maaf telanjang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu radhiyallahu anhu, kasiyatun ariyatun. Hal ini justru dapat mengundang fitnah, sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat potongan ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia apa-apa yang dicintai oleh mereka, termasuk diantaranya adalah wanita. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti yang dikatakan tadi, wanita itu mulia ketika dia
Belum menikah, dia kehidupannya ditanggung oleh ayahnya. Setelah menikah, kehidupannya ditanggung oleh suaminya. Mencari nafkah itu bukan kodratnya. Makanya kenapa jikalau seorang wanita menjadi tulang punggung karena dia terpaksa atau karena dia sadar karena keinginannya ingin membantu perekonomian keluarga, maka sebetulnya ia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, di dalam Al-Quran terdapat karakter wanita yang dituangkan melalui kisah-kisah. Karakter yang pertama adalah karakter wanita berkepribadian kuat. Tokoh ini dikisahkan oleh Asiyah istrinya Fir'aun. Kenapa dia dikatakan kuat? Karena dia berani berpegang teguh pada agama Allah, sekalipun dia tinggal di lingkungan yang memaksa dia untuk meninggalkan Allah. Walaupun juga dalam agama kita mengenal pepatah, siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Siapa yang bergaul dengan pandai besi akan kebagian baunya. Tapi untuk hal yang seperti ini, Asia adalah contoh perempuan, wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang berani, wanita yang mampu menegakkan hatinya di atas ketakwaan. Karakter yang kedua ialah karakter wanita yang menjaga kesuciannya. Tokoh ini dikisahkan oleh Maryam. Maryam ialah seorang putri yang sejak kecil diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia sudah taat beribadah sejak kecil karena dia juga tinggal di lingkungan yang gemar beramal sholih. Maka di sini di kisahnya Maryam, lingkungan berperan besar, bahwa lingkungan yang baik akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan dari pelajaran kisah hidupnya Maryam ini, kita juga dianjurkan sebagai wanita, dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menjaga kesucian diri kita dengan menutup aurat dengan benar, dengan sempurna, dan juga menjaga lekukan-lekukan tubuh kita. Di zaman sekarang kan nih, TikTok itu kan gudangnya apapun ya, termasuk joget-joget yang bikin happy. Emang bikin happy, tapi buat apa bikin happy kalau malah nambahin dosa sehari-hari? Sahabat yang dirahmati Allah, karakter yang ketiga adalah karakter wanita penghasut. Karakter ini termasuk ke dalam perilaku jahat. Di dalam Al-Quran ini dikisahkan oleh Hindun, istrinya Abu Lahab, seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Lahab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Kemudian ayat ini dilanjutkan oleh fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Hindun ini merupakan orang yang gemar memancing amarah. Dia juga suka mengadu domba. Kita nggak boleh sebagai perempuan, sebagai seorang manusia sih khususnya, tapi perempuan, kita nggak boleh mengadu domba. Kalau ada teman kita yang percaya sama kita, kemudian dia cerita ke kita, misalnya, aduh aku lagi sedih nih, kan dia pinjem uang ke aku, tapi pas aku tagih belum ada juga uangnya, sementara aku butuh gitu. Nah, sebagai seorang teman kita nggak boleh menceritakan ini apalagi kepada orang yang berhutang. Misalnya menceritakannya gini, orang yang minjemin kamu uang itu benci banget loh sama kamu, kayak ngapain sih kamu tuh udah tahu miskin, nggak punya uang, sok-sokan mau minjem, kayak bisa balikin aja. Itu kita nggak boleh melebih-lebihkan yang ujungnya dapat memicu perselisihan. Nah, adapun karakter yang
keempat ini adalah wanita yang pembangkang kepada suaminya. Contoh perempuan atau wanita yang dikisahkan Al-Quran dalam kisah ini, dalam karakter ini tuh adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh ini ngatain kalau Nabi Nuh itu gila, mana bisa gurun terus kebanjiran, nantinya akan ada banjir bandang yang besar, itu mana bisa gitu. Jadi dia bilang Nabi Nuh gila. Terus istrinya Nabi Lut itu ngebangkang juga ke suaminya. Dia membocorkan amanah dari suaminya agar tidak memberitahukan kedatangan dua laki-laki yang bertamu ke rumah mereka kepada kaum Sodom untuk diserahkan kepada mereka. Kemudian yang kelima, ada karakter wanita penggoda. Kecantikan wanita ini kan meliputi kecantikan lahir dan batin. Jadi harus dijaga kesuciannya. Kita nggak boleh menggoda orang lain. Nah, tokoh-tokoh di dalam Al-Quran ini ialah Zulaika. Kita familiar banget kan ya sama kisahnya Zulaika yang mengejar-ngejar, menggoda Nabi Yusuf, memfitnah Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya dia juga bertaubat. Ketika dia bertaubat, Allah malah memberi Nabi Yusuf kepadanya. Nah, biar kita selalu dapetin hal-hal yang baik, hal-hal yang kita mau, kita nggak perlu pakai cara buruk. Karena pas kita taat sama Allah, kita malah dikasih sama Allah. Saudariku yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama untuk menjaga derajat kita dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, serta memperbaiki penampilan kita, supaya kita menjadi wanita yang dirindukan surga. Surga itu terlalu mahal untuk bisa dimasukkan begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan menjadi baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya, itu Allah mau lihat. Allah juga mau lihat siapa yang terus berlari menuju Allah, siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, siapa yang sabar dalam menghadapi ujian, siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang terus memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah terus Allah lantas menelantarkan kita, itu gak mungkin banget. Allah itu cuma mau lihat, betul gak sih kita bersungguh-sungguh berhijrah. Makanya Allah memberikan kita ujian demi ujian, karena Allah rindu dengan air mata kita di sepertiga malam terakhir dan dengan suara-suara yang lemah lembut. Jadi kita sebagai seorang wanita juga gak boleh gampang nyerah. Kita gak boleh gampang sedih, gampang galau, karena sebenarnya waktu kita galau, waktu kita sedih, itu cuma bahasa rindu Allah yang gagal kita pahami. Allah itu mau kita kembali lagi ke Dia, Allah mau kita datang ke Dia, Allah mau kita sadar kalau kita butuh Dia gitu. Jadi kita sebagai seorang manusia deh semuanya, khususnya perempuan ya, kita perlu Allah. Kita gak bisa jauh dari Allah. Kalau misalnya kita putus cinta, kita butuh Allah. Dalam keadaan apapun kita butuh Allah. Kita perlu buka mata kalau Allah juga sayang sama kita. Dengan segala larangannya, dengan segala anjurannya, itu Allah sayang sama kita. Allah juga cinta sama kita. Kita cuma perlu merasakan itu, tapi kita gak bisa merasakan itu kalau kita jauh dari Allah. Jadi
Seperti yang dikatakan tadi, ayo sama-sama menjaga derajat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.